Saudara, topik khotbah hari ini itu suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku. Tentu kita akan belajar dari apa yang dikatakan ya malaikat yang menyampaikan surat kepada jemaat Laodikia. Saya katakan berkali-kali dalam setiap rangkaian khotbah, selama beberapa kali khotbah tentang surat kepada jemaat-jemaat itu, bahwa apa yang terjadi di jemaat-jemaat yang diberi surat dalam kitab Wahyu ini merupakan satu gambaran, satu cerminan. Itulah kondisi jemaat yang terjadi, yang akan terjadi dalam jemaat-jemaat di akhir zaman. Maka masalah-masalahnya, tantangan-tantangannya, baik kelemahan-kelemahannya itu tidak jauh dari gereja-gereja saat ini. Nah, makanya ketika kita belajar, saudara jangan hanya pikirkan masa lalu di kitab Wahyu, tapi mari kita coba apakah kondisi keadaanku hari ini pun sama seperti yang dikatakan di dalam surat itu. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 saja. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah mendapatkannya, kita akan membaca, ya kita mengikuti bacaan kita ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua secara perlahan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dan ari amin. Ya, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat yang ke-20 saya akan ulangi sekali lagi ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, surat kepada jemaat Laodikia merupakan rangkaian surat yang terakhir. Kita sudah belajar ya dari 1 sampai 6 kemarin, bagaimana masing-masing jemaat punya karakteristik tersendiri. Demikian juga Laodikia.
Tapi di antara jemaat-jemaat itu salah satu yang paling populer adalah Laodikia. Kita sering kan mendengar ceritanya Laodikia dan Efesus biasanya sering disinggung. Efesus itu yang pertama, jemaat yang suam-suam kuku, jemaat yang kehilangan kasih mula-mula, Efesus, itu sering disebut, ayo jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Dan Laodikia ini terkenal dengan jemaat yang suam-suam kuku, ayo jangan suam-suam kuku. Jadi dua jemaat di awal dan di akhir itu sangat diingat. Ya saya pikir benar juga, memang kadang yang pertama dan terakhir itu diingat. Yang tengah-tengah itu nggak ada yang ingat itu. Ya, jadi bersyukurlah jadi anak pertama dan terakhir ya. Jadi diingat terus ya. Oh, bukan itu ya, saudara. Nah kita akan belajar apa yang Tuhan ingin kita memperhatikan. Apa yang malaikat sampaikan kepada jemaat di Laodikia. Nah seperti biasa saya selalu mencoba menjelaskan secara konteks jemaat di Laodikia. Saudara, sebenarnya Laodikia ini adalah satu tempat pada zamannya ya, yang cukup makmur, penduduknya cukup berada, serba kecukupan, secara ekonomi mereka mapan. Jemaat atau kota atau daerah Laodikia itu cuman punya masalah satu, yaitu menyangkut masalah air. Ya, tapi kalau air ya satu pun menentukan kan, karena Anda punya apa saja nggak punya air nggak bisa hidup, ya kan? Anda boleh nggak makan, minum bisa tahan lama, tapi Anda nggak minum cepat mati, ya kan? Jadi air menjadi satu masalah yang sekalipun satu tapi menentukan air ini. Maka untuk mengatasi masalah ini, saudara, Laodikia mengambil dari dua mata air yang cukup berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu. Satu sumber mata air diambil dari dataran yang cukup tinggi di Hierapolis, itu cukup jauh jaraknya sehingga ditarik pipa ke dalam kota. Dan satu lagi dari bawah, yaitu dari Kolose yang cukup dekat juga dengan Laodikia kalau sudah memperhatikan di denahnya itu ya. Nah, air yang dari Hierapolis ini adalah air panas yang biasanya digunakan untuk berbagai fungsi untuk kesehatan, dan air yang untuk konsumsi minum dan sebagainya itu dari Kolose yang dipakai untuk ini. Jadi ada dua air. Nah saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kondisi ini ya, ada banyak, kita kalau di Jakarta sering ya suka lihat pipa-pipa bocor ya. Kadang-kadang sih belakangan ini sih nggak pernah ya. Tapi pernah saya suatu ketika itu jalan tuh banjir, nggak hujan nggak apa. Kenapa? Pipanya pecah. Nah, apa yang terjadi dalam proses penarikan air ini, salah satu yang menjadi masalah adalah pipa yang jauh itu dari Hierapolis ke Laodikia itu ada rembesannya sehingga air tumpah-tumpah. Nah, karena itu kontinu air ini seperti membentuk aliran. Ya, aliran air juga, tapi alirannya bukan air panas lagi, sudah jadi air yang anget gitu ya, anget ya, kalau kita istilahnya anget-anget kuku. Nah itu secara konteksnya. Nah kenapa saya jelaskan? Karena Alkitab itu biasanya berbicara sesuatu berdasarkan konteks itu, memakai situasi yang ada. Tuhan Yesus juga sering memakai perumpamaan kan? Oh, penabur, karena di sana musimnya menabur. Umpamanya bicara tentang apa? Keledai. Oh, karena mereka kendaraannya keledai. Jadi surat kepada jemaat Laodikia berbicara istilah, satu terminologi suam-suam kuku, karena dalam konteks jemaat Laodikia ngerti apa artinya. Karena definisi pengertian suam-suam kuku bisa beda satu tempat dengan yang lainnya.
Maka ketika kita belajar bersama-sama tentang jemaat Laodikia, yang kita harus pahami apa definisinya menurut jemaat Laodikia. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-15, 16, ini menyatakan kondisi jemaat. Oke, sekarang kita pisahkan ya. Tadi saya menjelaskan konteks yang masalah air, sekarang saya balik ke jemaat. Apa yang terjadi rupanya di jemaat Laodikia? Kondisinya seperti apa? Dikatakan ayat 15 sampai 16 begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Oke. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, saudara bayangkan ini jemaat yang hidup dalam satu konteks yang ada masalah air itu. Mereka mengerti apa yang ada, yang istilah-istilah yang disebut di sini. Nah, sekarang malaikat Tuhan dipakai untuk menegur jemaat di Laodikia. Aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Nah, kalau sekarang saya ngomong dengan saudara hari ini di sini, Bapak Ibu, saya tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin tidak panas. Apa Sumardi ini? Jakarta begitu panas, tidak dingin tidak panas. Nggak ngerti kan? Karena kita nggak punya konteksnya. Ya. Karena konteks kita lain. Itu makanya saya jelaskan sedikit. Nah, ketika jemaat Laodikia mendengar teguran itu, jemaat Laodikia sudah mengerti. Oh, berarti mereka diperingatkan bahwa kondisinya itu seperti air yang jatuh-jatuh itu. Nah, saudara, tadi saya jelaskan, ketika air itu yang masih lewat pipa nggak keluar, yang panas, dia punya fungsi tersendiri. Untuk masalah kesehatan, untuk hal-hal yang lain lah ada kepentingannya. Dan air yang dingin, yang dari Kolose, juga punya fungsi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi yang panas, yang dingin, itu air yang sama-sama berfungsi, berguna. Nah, sekarang ada air yang tadi, rembesan tadi. Air yang tidak panas, tidak dingin. Persoalannya bukan tidak panas, tidak dinginnya, tapi air itu tidak berguna. Jadi saudara, ketika orang Laodikia mendengar ini, oh berarti kami ini gak jelas, gak punya fungsi. Jadi teguran Tuhan Allah kepada jemaat Laodikia adalah jemaat yang tidak berfungsi. Di dalam terjemahan King James memang dipakai istilah lukewarm ya. Bagaimana itu tidak panas dan tidak dingin. Nah, kita LAE terjemahkan suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku terjemahannya. Nah, ini sebetulnya mempunyai arti secara figuratif. Figuratif itu penggambaran. Apa artinya? Ayat ini menjelaskan atau istilah suam-suam kuku yang diterjemahkan oleh LAE itu mempunyai arti figuratif, tidak punya hasrat, membantu atau melawan. Jadi musuh atau kawan, nggak jelas. Jadi kita ini, aku nggak bermusuhan, tapi aku nggak berkawan. Apa itu namanya ya? Bermusuhan enggak, berkawan tidak. Padahal harusnya kan jelaskan. Berkawan, orang itu cuma ada dua. Berkawan atau bermusuhan. Enggak kok Pak, saya netral. Sebetulnya hidup ini enggak ada netral. Ada yang netral? Sebenarnya tidak ada. Anda pasti memilih dua. Apalagi ini hubungannya dengan iman. Saya pernah mengkhotbahkan. Pada waktu itu saya ambil topik dari kitab Ayub. Saya bilang begini,
Karena ada orang pernah bertanya kepada saya, Pak, boleh nggak kita Pak? Bagaimana caranya? Kita bisa hidup dicintai Tuhan, tapi nggak dibenci iblis. Jadi Tuhan cinta, iblis nggak benci. Bisa nggak ya? Kan enak ya hidup gitu ya. Tuhan sayang, jumpa iblis, hai iblis. Bukan ibulis ya, iblis. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah makanya ketika berbicara tentang suam-suam kuku, ini merupakan masalah dalam iman kita. Karena saya dan saudara tidak jelas identitasnya. Kamu itu percaya Tuhan, taat kepada Tuhan atau tidak. Jadi jelas, apakah engkau ini mengikut Tuhan, membenci dunia, atau mengikut dunia, tidak mengikut Tuhan. Posisi kita harus jelas. Tanpa kejelasan itu sebenarnya saya dan saudara tidak bisa berfungsi. Nah saudara, kalau di dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan apa? 16 ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, dikatakan apa? Aku memuntahkan. Siapa yang pernah muntah? Apa sih artinya muntah? Apa artinya muntah? Saudara, muntah itu kan kadang gini. Kalau kita ada orang kasih, coba kasih makan. Aduh, dia muntah. Kasih makan. Iya muntah. Apa istilah yang sering dipakai? Gak menerima. Gak bisa menerima makanan. Dikasih sesuap, muntah. Dikasih sesuap, muntah. Nah saudara bayangkan ini pernyataan Allah. Kalau kamu tidak jelas statusmu, kamu itu tidak bisa aku terima. Kalau kamu nggak jelas statusmu, kamu itu aku muntahkan. Nggak bisa diterima. Nggak bisa bersama dengan Allah. Saudara, ini jangan dianggap masalah yang sederhana. Ini masalah yang serius. Kalau saya saudara nggak terima nggak masalah. Saudara nggak terima saya juga nggak masalah. Saudara nggak terima orang lain juga nggak masalah. Masalah amat, bisa cari yang lain. Tapi kalau Allah mengatakan, Sumardi, aku tidak menerimamu. Kamu mau apa? Saya mau apa? Gak ada guna. Maka saudara menjadi serius masalah ini di Laodikia. Ketika kita tidak memperlihatkan kesungguhan hati kita dalam mengikut Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, ayat 17 dikatakan begini. Kenapa rupanya? Apa yang menyebabkan jemaat Laodikia seperti itu? Dibilang gini ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara, kondisi hidup yang bagus secara ekonomi kadang membuat kita merasa kita sudah cukup. Kondisi yang baik secara keluarga, rumah tangga, merasa kita sudah berkata, aku baik-baik saja. Semua cukup kok Pak, usahaku bagus, bisnisku lancar, karirku naik, anak-anak dapat prestasi, kami rukun sebagai suami istri, anak-anak taat tunduk kepada kami. Apa yang kurang? Hati-hati. Justru ketika engkau merasa itu dan engkau merasa engkau tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, engkau itu miskin. Engkau telanjang, engkau melarat, dikatakan firman Tuhan ini. Saudara perhatikan, ada banyak masalah yang dimiliki oleh jemaat
dalam kitab Wahyu itu yang sepertinya kadang kita anggap biasa. Padahal kalau sampai dalam kitab Wahyu ini memuat, itu berarti sangat penting. Karena engkau merasa kaya, engkau merasa cukup, engkau merasa tidak kekurangan apa-apa, justru itu masalahnya. Jadi kadang ternyata ketika kita merasa baik, jadi gak baik, itu masalahnya. Saya merasa sudah bagus kok Pak, saya sudah merasa, justru itu masalahmu. Saudara. Nah itu makanya saudara, apa atau bagaimana kita bisa mengerti kita ini menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku atau tidak? Atau saya sudah menjadi orang Kristen yang panas atau dingin, yang berfungsi? Ya saya mungkin lebih pakai istilah yang berfungsi ya, karena orang seringkali terimajinasi itu kalau panas itu berarti semangat, yang tidak panas itu yang dingin tidak semangat. Bukan itu definisinya padahal. Ya, bukan sedang tidak berbicara itu. Tapi berbicara fungsi. Nah, apa tandanya? Kalau saya dan saudara ini, saya ini sedang berfungsi atau tidak? Nah, tanda orang Kristen atau orang percaya itu seperti jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, yang pertama adalah secara lahiriah mengikut Tuhan, tetapi tidak ada keseriusan dalam hatinya. Ikut Tuhan kelihatannya, tapi dalam hatinya nggak beneran. Ke gereja kelihatannya adanya di sini, tapi hatinya nggak ada di sini. Emang bisa Pak gitu? Ya kita koreksi saja diri kita. Kita ikut Tuhan secara fisik sepertinya, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh. Tuhan ingin saya dan saudara ikut Dia serius. Ini kayak anak-anak muda yang sedang dekat dengan PDKT, ya kan? Dekat dibilang enggak juga. Karena ketika sama pasangan di situ dia mikirin yang lain. Ya kan? Disuruh ngelamar enggak dilamar-lamar. Ya, bertahun sama-sama terus. Ya, cintanya enggak tambah, tua yang makin tambah. Ya kan? Jadi enggak selama-lama ya. Kamu sayang aku enggak sih Bang? Dibilang sayang enggak, dibilang benci enggak juga. Udah enggak usah habiskan waktu. Lama banget ya. Umpamanya, anak muda. Kita yang Tuhan inginkan itu mengikut Tuhan secara fisik dan juga mengikut Tuhan di dalam hati dengan serius. Maka ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang Farisi, manakah hukum yang terutama? Tuhan Yesus ringkaskan apa? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Fisik saja? Dengan segenap hati saja? Disebut komplit saudaraku. Dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, segenap hati, pokoknya seluruh eksistensi kita mengikut Tuhan. Maka selalu dalam kelas katekisasi saya juga ngomong begini. Dan itu menjadi prinsip saya. Saya kalau ikut. Enggak ya enggak. Udah. Jangan ikut, maju mundur. Udahlah. Ikut Tuhan, ikutlah sepenuh hati. Percaya Tuhan, percayalah dengan sepenuh hati. Dan itu yang Tuhan inginkan. Ketika engkau tidak mengalami itu, Tuhan apa yang tadi? Muntahkan. Gak mau Tuhan lihat orang kayak gitu. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, apa cirinya? Cirinya adalah mengikut
Tuhan tapi tetap mengutamakan hal-hal duniawi, materi, mamon. Maka saudara, suam-suam kuku tidak ada hubungannya dengan status atau profesi. Oh, yang suam-suam kuku itu jemaah saja. Enggak juga. Suam-suam kuku bisa melanda bahkan orang-orang yang secara status, secara profesi, dia sebagai hamba Tuhan. Apa ketentuannya? Ketika dia atau mereka atau kita masih mengutamakan hal-hal duniawi, masih mengutamakan materi, masih mengutamakan mamon dalam hidup kita. Semakin kesini saudara-saudara, semakin zaman ini semakin maju, salah satu yang kembali mencuat masalah apa? Materialisme, ya, hedonisme, yang isme-isme itulah yang makin mencuat. Dan itu mengikat kita. Saudara, ketika engkau mengikut Tuhan, saya sedang tidak berkata orang ikut Tuhan berarti enggak usahlah kerja keras, bukan. Saya tidak sedang berbicara itu. Tapi saya sedang berbicara tentang sikap hati kita yang terikat atau tidak dengan mamon. Saudara, saya kadang-kadang membayangkan begini. Memang Tuhan suka memberikan perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah tentang hal kerajaan Allah. Itu seumpama orang yang bekerja dan menemukan harta karun. Pas bekerja menemukan harta karun, lalu dia tutup harta karun itu, dia pulang semua, dia jual semuanya untuk membeli sebidang tanah yang ada harta karunnya. Semua orang bingung. Ngapainlah kamu beli tanah ini? Ngapainlah kamu jual yang ada? Kenapa orang bingung? Karena dia tidak melihat harta karun. Orang Kristen yang mengenal Tuhan, yang tahu fungsinya, dia mengerti bahwa mengikut Yesus jauh lebih penting dari apapun. Hubungan relasinya dengan Kristus itu jauh lebih penting dari relasi dengan siapapun. Kalau orang yang belum mengenal Kristus, dia nggak akan mengerti itu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti harta ini. Dia tidak mengerti harta ini. Saudara, Pak Daniel yang kita akan undang nanti hari Sabtu dan Minggu. Saya lupa persis tahunnya ya, karena saya tidak cek juga kemarin. Itu tahun 80-an. Dia sekolah di Amerika. Dia ambil doktor di Amerika itu. Dan zaman itu untuk ambil doktor kan bukan gampang. Dan gak banyak juga orang ambil doktor kan. Tapi ketika selesai kuliah itu, dia memutuskan balik ke Indonesia. Bukan hanya balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia, pergi ke Papua. Masuk akal enggak? Dan yang anehnya istrinya pun mau. Mau enggak? Ini yang di sini umpamanya. Suaminya udah di Amerika ini. Di Amerika juga banyak yang hajar dia kan, yang ngajak dia. Tapi suami memutuskan untuk pergi ke Papua. Bukan sekarang ya, Papua sekarang ya. Sekarang aja orang nggak mau ke Papua. Sekalipun bagus kecuali di Freeport ya. Ini zaman itu. Kita berpikir kok mau. Kenapa kita pikir kok mau? Karena kita nggak pernah ngerti itu harta karun. Hari ini saya ingin sedang mengatakan kebenaran ini. Ciri-ciri orang yang suam-suam kuku bukan orang yang malas-malas ke gereja saja. Bisa jadi orang itu rajinnya ke gereja, tapi dia tetap mengutamakan hal-hal duniawi. Dia tetap mengutamakan materi.
dia tetap mengutamakan mamon. Itu suam-suam kuku. Nah, ketika saya dan saudara suam-suam kuku, berarti saya dan saudara tidak dapat berfungsi sebagai orang percaya. Di salah satu jemaat kemarin, jemaat apa itu namanya yang kompromi? Jemaat Pergamus ya. Jemaat Pergamus itu kompromi. Sepertinya hampir mirip ya. Kompromi ya. Tapi kalau kompromi kan lihat secara fisik. Ini enggak kelihatan. Ini menyangkut hati. Yang suam-suam kuku ini. Air kok sama-sama air. Enggak kelihatan. Nah, memang saya coba sebut di sini. Faktanya memang kan kita sering ya kompromi dalam kehidupan kita. Enggak taat Tuhan benar-benar. Ketaatan itu enggak bisa dilihat loh. Enggak semua bisa dilihat. Ketaatan ada di sinimu. Sebenarnya kamu taat, tapi betul taat di sini. Dan Tuhan ingin melihat itu dalam hatimu. Orang yang percaya, yang Tuhan kehendaki, Tuhan ingin kita berfungsi. Nah, lalu kalau kita sudah ada dalam kondisi itu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang menjadi nasihat bagi jemaat Laodikia? Barang siapa ku kasihi, ia dikatakan apa? Ku tegur dan keras loh kata-kata ini. Dia apa? Ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tapi jangan memakai ini, jangan dipakai untuk orang lain ya. Sini nak. Barang yang ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Lihat ayatnya dalam kitab Wahyu. Iya kan? Enggak. Tapi Tuhan mengasihi kita dan Dia menegur dan menghajar kita. Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Itu yang ada dalam ayat 20. Dikatakan apa di sana? Kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, saya kadang kalau membayangkan ayat ini itu, saya membayangkan kan Tuhan itu, Yesus itu Tuhan ya. Dia berkuasa ya. Dia berkuasa, dia bisa lakukan apa saja. Tapi saya kalau membaca ayat ini kok, ngapainlah Tuhan harus ketok-ketok pintu ya? Langsung aja masuk ya. Siapa di sini orang tua yang suka masuk kamar anaknya? Ya? Anaknya nggak ada, oh cepat masuk, periksa. Atau kalau anaknya kunci kita, grok, buka. Nanti dok, buka sih, bukalah. Ini kan mama, ini kan papa. Ayo buka. Tuhan nggak sekasar itu. Tuhan tuh sopan banget. Dia mau masuk ke dalam dirimu itu, ke dalam hatimu diketok. Diketok itu dikatakan apa? Kalau dibukakan dia masuk, kalau nggak dibukakan, nggak maksa masuk. Dia nggak masuk. Sudah apa poinnya? Apa poinnya? Tuhan ingin engkau yang membukakan hatimu buat dia. Kadang kita suka prinsipnya pakai paksa. Tuhan gak pernah pakai ini. Aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, perhatikan. Mendengar suara dan membuka pintu. Mendengar doang kagak buka pintu kagak ada hasilnya. Mendengar suaraku dan membuka pintu. Apa yang akan terjadi? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Satu situasi kondisi yang indah, sukacita akan terjadi dalam hidup kita.
Saudara, hari ini ketika engkau membayangkan, mengimajinasikan bagaimana Tuhan bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau membuka hatimu, engkau tidak mengikut Tuhan hanya formalitas. Engkau tidak mengikut Tuhan ya karena sebagai syarat. Engkau tidak mengikut Tuhan karena yang lain. Tapi betul aku mengikut Tuhan dengan sepenuh hatiku. Saudara, ada banyak orang suka mengatakan gini, aduh Pak, itu kok ini ya Pak ya, kok tiba-tiba meninggalkan iman ya. Kalau saya tidak kaget saudara. Apalagi orang-orang famous ya, orang-orang terkenal ya. Belum tentu kok dia ngikut Tuhan. Dia gak pernah meninggalkan apa-apa, orang dia belum ngikut. Maka yang penting adalah engkau mengikut dia dengan segenap hatimu, akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kau akan mengalami suasana ini. Aku akan duduk bersama-sama dengan kau, makan bersama-sama engkau. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Bukti yang terlihat dari iman kita kepada Tuhan Allah adalah ketaatanmu sepenuh hatimu. Jika tidak demikian, engkau menjadi pribadi yang suam-suam kuku. Engkau tidak berfungsi. Dan Tuhan memuntahkanmu. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Engkau bisa mengelabui orang-orang lain bahwa engkau rohani sepertinya. Engkau bisa mengelabui orang-orang lain bahwa engkau mungkin orang yang rajin. Tapi kalau engkau tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, engkau suam-suam kuku. Saudara, ambil kesempatan ini. Jangan biarkan engkau hidup di dalamnya. Jangan biarkan Tuhan memuntahkanmu. Tapi biarkan firman ini boleh membawamu kembali kepadanya. Tuhan, aku ingin mengikut engkau dengan segenap hatiku. Engkau jangan anggap remeh kalau engkau mempunyai masalah ini. Karena itu menyangkut kehidupanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saudara, ambil waktumu sebentar. Selama beberapa minggu ini kita belajar tentang surat kepada ketujuh jemaat. Jemaat Efesus, jemaat yang kehilangan kasih mula-mula. Jemaat Smyrna, jemaat yang mengalami penganiayaan tapi tetap setia. Jemaat Pergamus, jemaat yang berkompromi dengan dosa. Maka Tuhan menegurnya. Jemaat Tiatira, jemaat yang hidup dalam kesesatan. Jemaat Sardis, jemaat yang mati secara rohani. Hidup tapi mati. Minggu lalu kita belajar tentang jemaat Philadelphia, jemaat yang setia.
Dan hari ini kita belajar tentang jemaat yang suam-suam kuku. Bagimu yang kau setia, secara konsisten kau hadir dalam ibadah ini. Atau mungkin kau yang mengikuti dari YouTube gereja kita. Saya ingin di akhir khotbah ini, engkau mengambil satu keputusan Tuhan. Terima kasih. Karena melalui surat-surat kepada jemaat-jemaat, ketujuh jemaat itu, engkau menegur kami dan engkau ingin membawa kami kembali. Biarkan hari ini engkau mengambil satu keputusan Tuhan, kami ingin mengikut engkau dengan sepenuh hati kami. Situasi kondisi kami apapun, kami ingin mengikut engkau dengan sepenuh hati kami. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Tuhan. Pimpinlah kami untuk kami bisa menjalani kehidupan iman kami dengan sepenuh hati kami. Kami menjadi pribadi yang berfungsi sesuai dengan tujuanmu menciptakan kami. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, yang intim. Dan Tuhan, Roh Kudus pimpinlah kami, supaya kami boleh sungguh mengalami kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menang sampai kepada kesudahannya, dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, pimpin setiap jemaat-Mu, lawat dan berkatilah mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami memohon kepada-Mu. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita.